Halo semuanya, hari ini kita berada di Cafe Baileys and Chloe. Cafe ini berlokasi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Cafe ini memiliki 2 lantai, 2 dapur, dan 1 toilet yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai lantai 1 yang dinamai Chloe Floor. Dapat kita lihat bahwa pencahayaan di sini sudah cukup baik. Hal ini terbukti dari adanya lampu yang menerangi di setiap meja. Warna dan cahaya lampu yang tidak terlalu terang membuat nyaman bagi setiap mata pengunjung yang datang. Tempat duduk berupa sofa merupakan salah satu aspek yang mendukung kenyamanan di kafe ini. Sofa ini memiliki tinggi yang sesuai sehingga tamu tidak perlu menunduk atau duduk terlalu tegap saat menyantap makanan. Akan tetapi, jarak meja yang terlalu dekat membuat sulit akses keluar masuk tamu jika lebih dari 2 orang pada setiap sofa. Meja makan yang ideal seharusnya berada tidak terlalu dekat ataupun terlalu jauh jaraknya dari tempat duduk. Meja makan yang baik pun seharusnya tidak berupa bahan kaca seperti ini karena cenderung licin dan dapat menyulitkan tamu. Lorong yang tidak terlalu luas seperti ini sangat mempersulit akses keluar masuk jika lebih dari 1 orang. Hal ini membuat tamu merasa tidak leluasa karena kurangnya ruang untuk berjalan. Selanjutnya, pada bagian kedua kita akan membahas Western Kitchen. Dapur ini dikhususkan hanya untuk mengolah makanan Western. Rak untuk menyimpan peralatan diletakkan di atas, namun tidak memiliki alat bantu berupa tangga. Sehingga hal ini dapat membahayakan pegawai dalam mengambil peralatan, terutama peralatan yang berat. Tinggi dari tempat cuci ini cukup mendukung kenyamanan saat mencuci peralatan ataupun bahan-bahan yang ada dengan posisi yang ergonomis. Letak yang berdekatan dengan tong sampah juga mempermudah akses untuk membuang sampah sebelum maupun sesudah mencuci. Desain dari preparation table ini mempermudah chef dalam menyajikan hidangan karena tingginya yang pas. Namun di meja ini terlalu banyak peralatan yang tidak digunakan tetapi diletakkan di atas meja, sehingga membuat pekerjaan jadi kurang leluasa. Dan yang seperti kita lihat, seharusnya piring kotor ini tidak diletakkan di atas preparation table. Tinggi kompor yang pas sudah menunjang tingkat ergonomi, karena tidak membuat chef membungkuk pada saat memasak. Selain itu, setiap bumbu masakan diletakkan dekat dengan kompor, sehingga mempermudah chef dalam memasak. Kulkas diletakkan terlalu dekat dengan tong sampah, sehingga menyulitkan siapapun untuk membuka dan menutup pintu. Kulkas juga tidak seharusnya diletakkan dekat dengan tong sampah, karena kulkas merupakan tempat untuk menyimpan bahan-bahan mentah yang belum diolah. Tembok pada Western Kitchen memiliki corak kotak-kotak hijau dan bermaterialkan keramik. Dapur dan corak warna seperti ini membuat pusing dan sangat tidak ergonomi. Karena standar kitchen yang baik adalah berwarna putih agar terlihat bersih. Dapur ini memiliki cooker hood untuk menghisap asap yang dihasilkan dari proses memasak dan bau tidak sedap. Jarak, tinggi, dan cooker hood yang dipakai juga sudah sesuai dengan ukuran kompor. Cooker hood ini juga dilengkapi dengan pencahayaan yang baik. Asap yang dihisap melalui cerobong akan dikeluarkan keluar gedung, sehingga udara di dalam dapur tetap bersih dan tidak bau. Letak box pendingin ini pun sangatlah tidak ergonomi, karena berada di tempat yang cukup sempit sehingga membuat orang harus menunduk apabila ingin mengambil bahan makanan. Penerangan di dapur ini terbilang masih kurang baik, dikarenakan masih ada lampu yang tidak berfungsi, sehingga membuat dapur ini menjadi sedikit gelap. Material lantai yang digunakan oleh dapur ini menggunakan permukaan yang kasar, sehingga memperkecil kemungkinan tergelincir akibat licin. Saluran air yang berada di Western Kitchen sangatlah bersih dan lancar, sehingga tidak terdapat genangan air di lantainya. Pada bagian ketiga, kita akan bahas Asia Kitchen.
Dapur ini hanya dikhususkan untuk mengolah makanan Asia. Berbeda dari kitchen sebelumnya, pada Asia Kitchen, para pekerja dapat menjangkau rak yang tinggi menggunakan tangga. Tinggi kompor yang sesuai mendukung tingkat keergonomisan pada saat memasak. Dengan tinggi kompor yang pas seperti ini, chef dapat berdiri dengan tegak dan tidak perlu membungkuk pada saat memasak. Apabila tinggi kompor kurang tinggi, para pekerja pun harus memasak dengan posisi sedikit membungkuk, dan hal tersebut dapat membahayakan. Tempat bumbu ini juga diletakkan dekat dengan kompor, agar mempermudah chef saat mengambilnya. Jarak dan tingginya pun tidak terlalu jauh dan terlalu dekat, sehingga tidak mengganggu pada saat proses memasak. Tinggi dari preparation table ini pun sudah pas dalam membantu pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Tinggi meja yang baik membuat para pekerja dapat melakukan setiap pekerjaannya dengan posisi yang ergonomis dan tidak perlu membungkuk. Setiap komponen peralatan juga diletakkan dengan rapi dan baik, sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Jarak antar setiap meja sudah cukup baik, karena memungkinkan antar pekerja dapat melakukan setiap pekerjaannya dengan leluasa. Box pendingin dan kulkas diletakkan di tempat yang tepat, sehingga memudahkan pekerja dalam menyimpan dan mengambil bahan makanan. Sekarang kita beralih ke tempat penyimpanan peralatan. Rak penyimpanan alat atau peralatan ini ditempatkan dengan baik dan rapi sesuai dengan fungsinya. Setiap rak dibedakan berdasarkan kegunaannya, sehingga hal ini mempermudah pekerja dalam mengambilnya. Akan tetapi, rak piring dan gelas tersebut tidak berupa rak yang tertutup, sehingga dapat memicu terjadinya piring dan gelas tersebut terjatuh. Magnet yang tertempel di dinding ini mempermudah penyimpanan alat-alat berupa logam tajam seperti pisau, sehingga pisau tersebut tidak perlu disimpan di dalam laci untuk memperkecil terjadinya kecelakaan. Pada bagian dinding, Asia Kitchen menggunakan warna orange sebagai warna dasar, keramik kotak-kotak orange, dan keramik kotak-kotak biru pada beberapa tembok. Dapur seperti ini sangat membuat pusing karena warnanya yang tidak selaras. Selain itu, dapur yang baik seharusnya menggunakan warna dasar putih pada tembok, agar terlihat bersih. Dapur ini juga memiliki cooker hood untuk menghisap asap yang dihasilkan dari proses memasak dan bau tidak sedap. Namun, cooker hood pada Asia Kitchen ini tidak memiliki penerangan yang baik seperti pada Western Kitchen. Jarak dan tinggi dari cooker hood juga sudah sesuai dengan ukuran kompor. Asap yang dihisap melalui cerobong juga akan dikeluarkan keluar gedung sehingga udara di dalam dapur tetap bersih dan tidak bau. Tinggi dari tempat cuci ini cukup mendukung kenyamanan saat mencuci peralatan ataupun bahan-bahan yang ada. Letak yang berdekatan dengan tong sampah juga mempermudah akses untuk membuang sampah sebelum maupun sesudah mencuci. Berbeda dari dapur sebelumnya, Asia Kitchen lebih memiliki penerangan yang baik karena semua lampu berfungsi. Material lantai yang digunakan oleh dapur ini juga menggunakan permukaan yang kasar, sehingga memperkecil kemungkinan tergelincir akibat licin. Saluran air yang berada di Asia Kitchen sangatlah bersih dan lancar, sehingga tidak terdapat genangan air di lantainya. Pada bagian keempat, kita akan membahas toilet. Toilet ini dilengkapi oleh wastafel yang berada di depan, sehingga memberikan ruang yang tidak sempit pada bagian dalam toilet. Namun, toilet ini kurang nyaman untuk para tamu, karena toilet pria dan wanita berada dalam satu ruangan yang sama. Saluran air yang ada berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada air yang menggenang. Tetapi hal tersebut tidak didukung oleh lantai toilet yang memiliki permukaan licin, sehingga dapat membahayakan para penggunanya. Toilet ini juga menyediakan pengharum ruangan, sehingga tidak adanya bau yang dapat mengganggu tamu.
Toilet di kafe ini memiliki penerangan dan sistem exhaust yang baik, sehingga cahaya dan udara yang ada sudah ergonomi. Kafe ini memiliki 2 lantai, dan akses untuk ke lantai 2 adalah dengan menggunakan tangga. Tangga yang digunakan sebagai akses menuju lantai 2 ini sangatlah tidak ergonomis, karena minim penerangan sehingga dapat membahayakan tamu maupun pekerja. Material pada tangga ini licin dan glossy, sehingga hal ini pun tidak mendukung keergonomisan para penggunanya. Pada setiap pijakan tangga juga tidak diberikan step nosing maupun karpet, yang fungsinya untuk mencegah tamu maupun pekerja tergelincir akibat tangga yang licin. Handrailing yang terdapat pada tangga ini pun hanya pada sisi kanan. Seharusnya tangga yang baik memiliki handrailing pada kedua sisi. Di bagian terakhir kita akan membahas smoking area yang dinamai belly smoking. Meja dan tempat duduk pada smoking area ini sudah cukup baik, karena tinggi meja sudah pas, namun jarak antar meja dengan kursi terlalu dekat, sehingga mempersulit akses keluar masuk. Selain itu, pada setiap meja telah disediakan asbak untuk para tamu, agar menciptakan smoking area yang tetap bersih. Smoking area ini berada pada ruangan jendela terbuka, sehingga sirkulasi udara yang ada tetap baik. Smoking area ini juga difasilitasi oleh AC dan kipas angin, sehingga dapat memberikan udara yang baik. Namun sayangnya smoking area ini berada di samping non-smoking area, tanpa diberi sekat berupa pintu. Sehingga memungkinkan adanya asap yang tetap masuk ke dalam non-smoking area. Penerangan pada area ini juga sudah cukup baik, namun lampu yang digunakan kurang terang dan membuat pusing karena warna hijau neon seperti ini. Kafe ini juga memberikan fasilitas berupa CCTV yang diletakkan pada setiap sudut ruangan. Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif untuk melindungi tamu sehingga tamu merasa lebih aman.